الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة Musalla al-muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis ta'lim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal dan barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita atau keluarga kita dimanapun berada, atau tetangga kita, warga khususnya di perumahan Pilia ini yang hari ini sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب شو لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu bahasan tentang fi sholatin nafli, dalam bahasan tentang solat sunnah. Solat sunnah secara garis besar wahwa arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Yang pertama muaqqatun, solat sunnah yang waktunya ditentukan. Yang kedua wadhu sababin mutaqaddimin, yaitu ada sebab yang mendahului, ada kejadian kemudian baru ada solat sunnah, seperti gerhana bulan, gerhana matahari, atau tahiyatul masjid. Karena kita masuk masjid, kemudian ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau tidak masuk masjid, berarti tidak ada tahiyatul masjid. Kemudian wadhu sababin mutaakhirin, ada sebab yang mengakhirinya, yaitu sholat dulu, baru kemudian melakukan kegiatan itu. Misalnya sholat sunnah safar, yaitu ketika orang mau bepergian disunahkan sholat sunnah terlebih dahulu, kemudian baru safar alias jalannya. Biasanya kalau mau umroh, mau haji, lah itu ada sholat sunnah yang karena ada sebab sesudah sholatnya. Kemudian wa mutlaqun, yaitu sholat sunnah mutlak,
yaitu sholat sunnah yang tidak terbatas jumlahnya. Tetapi ada 5 waktu yang dilarang untuk sholat sunnah mutlak, yaitu setelah sholat subuh, kemudian ketika bertepatan dengan terbit matahari, ketika bertepatan dengan matahari di atas kepala atau disebut dengan waktu istiwa, kemudian setelah sholat asyar, sampai kemudian yang kelima yang tidak boleh sholat sunnah mutlak, yaitu ketika pas bertepatan dengan matahari terbenam. Kemudian yang pertama yaitu sholat sunnah muakkad tadi, yang waktunya ditentukan, itu dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah dan sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Kemudian Imam Nawawi Banten, penulis kitab ini, beliau membahas terlebih dahulu adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang waktunya ditentukan dan yang tidak disunnahkan untuk berjamaah, yaitu yang dibahas beliau adalah sholat sunnah nawafil atau sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini pun dibagi menjadi 2. Ada yang muakkad, yang sangat ditekankan, dan ada yang ghairu muakkad. Kemudian Imam Nawawi Banten dalam menjelaskan itu, beliau mengutip atau memperkuat dengan dalil hadis. Karena banyak sekarang orang ngaji itu selalu mempertanyakan mana dalilnya. Sampai yang ustadznya yang sudah meninggal itu udah bikin meme, mana dalilnya. Setiap apa yang kita lakukan pokoknya ditanyakan dalilnya. Lah, biasanya guru-guru kita itu kalau mengajar, apalagi ngajar fikih, itu memang jarang dikemukakan Qur'annya, jarang dikemukakan hadisnya. Karena Qur'an dan hadis itu bahan bakunya, dan fikih ini ibarat makanan udah makanan jadi. Kalau Qur'an, hadis itu masih bahan bakunya. Nah, fikih ini ibarat makanan jadi yang disuguhkan ke kita orang-orang awam. Tapi kadang ada yang mempertanyakan, kok ada sholat sunnah itu dalilnya mana? Nah, ini Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain ini, beliau mengemukakan kalau ada yang nanya hadisnya. Yaitu yang pertama, yusannu arba'u raka'atin qabla asrin. Disunnahkan 4 rakaat sebelum asar. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'a shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallah, Allah merahmati, Allah menyayangi, imra'an, seseorang, shalla yang ia salat sunnah, qablal asri, sebelum sholat asar, arba'an, 4 rakaat. Dan tentunya biar beda dengan asarnya, melaksanakan sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun ada saudara kita yang melaksanakan itu lebih dari 2 rakaat. Biasanya kalau tarawih itu 4, 4, 3 tanpa tahiyat awal. Seperti kalau sholat tasbih sama 4 rakaat, 1 kali salam kalau siang, 4 rakaat 2 kali salam kalau malam. Lah qobliyah asar itu 4 rakaat tapi 2 salam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qablal asri arba'an. Allah menyayangi orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau memang waktunya longgar, ya laksanakan. Tapi kalau waktunya udah mepet, misalnya pulang dari mana kok nyampe rumah udah jam 5:30 lewat, belum siap-siap wudunya, pakai pakaiannya dan lain-lain, ya nggak perlu qobliyah. Tapi kalau waktunya masih longgar, monggo laksanakan qobliyahnya.
Kemudian wa arba'un qabla zuhrin, 4 rakaat sebelum zuhur. Li adami tarkihi sallallahu alaihi wasallam laha kama rawahul Bukhari. 4 rakaat sebelum zuhur karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini. Kama rawahul Bukhari, seperti itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih karena yang meriwayatkan ulama ahli hadis yang terkenal paling teliti dalam meriwayatkan hadis yaitu Imam Bukhari. Wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat setelah zuhur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alanna. Man, siapapun hafadha, yang bisa menjaga. Bisa menjaga itu berarti berlatih untuk istiqomah. Ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur. Harramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan bagi orang tersebut masuk ke dalam neraka. Artinya salah satu tiket pembebasan dari neraka qobliyah ba'diyah zuhur, bila mampu 4, berarti semuanya 12 sama zuhurnya. Lalu bagaimana kalau hari Jumat? Karena sebagian saudara kita menolak sholat qobliyah Jumat. Makanya kalau kita sholat Jumat, setelah azan pertama ada orang yang nggak mau qobliyah Jumat, tetap duduk aja, ya kan? Banyak Pak ya. Mereka yang tidak mau melaksanakan qobliyah Jumat karena mereka beralasan bahwa menurut mereka tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Mereka kan semboyannya kalau ada Qur'annya, ada hadisnya kerjakan. Kalau nggak ada Qur'annya, kalau nggak ada hadisnya tinggalkan. Semboyan mereka. Tapi kalau mereka hanya berdasarkan Qur'an dan hadis, maka banyak hal dalam kejadian masyarakat sekarang yang tidak secara langsung disebutkan dalam Qur'an dan hadis. Umpama ketika mengharamkan narkoba. Narkoba kan tidak disebutkan langsung dalam Quran, dalam hadis. Wong dalam Qurannya yo nggak ada, dalam hadisnya juga nggak ada. Lah untuk mengharamkan narkoba makanya kias. Lah dalam mazhab Syafi'i dasar hukum itu kan ada Quran, hadis, ijma', kias. Kias itu adalah menyamakan suatu hal, suatu kejadian dengan sesuatu yang sudah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di masa Rasulullah itu khamr, minum-minuman yang memabukkan. Nah sementara ganja, terus apa lagi? Cimeng, sabu. Apakah dulu zaman Rasulullah ada? Enggak ada. Loh, berarti kalau dalam Quran hadis enggak ada, berarti apakah boleh? Nah, makanya ada kias. Lah kias itu berlaku kalau ada ilat. Ilat itu alasan. Alasan kenapa sampai ditetapkan hukum itu. Narkoba itu alasannya kenapa sampai dihukumi haram, memabukkan, sama dengan khamr. Lah penyamaan antara narkoba dan khamr itu disebut dengan kias. Lah ilat itu alasan kenapa kok sampai narkoba diharamkan. Ilatnya, alasannya sama dengan khamr, bahkan mungkin lebih kali ya. Efeknya lebih besar daripada khamr. Lah itu namanya kias. Lah
salat qobliyah Jumat itu menurut Imam Nawawi Banten, masa sih Imam Nawawi Banten nggak tahu Qur'annya, nggak tahu hadisnya, nggak tahu dalilnya tentang salat sunnah qobliyah Jumat. Lah, beliau dalam kitab ini beliau mengatakan wal jum'atu kadzuhri, dan salat Jumat itu dikiaskan dengan salat zuhur. Makanya falaha, maka bagi salat Jumat itu arbaun qobliyatun wa arbaun ba'diyatun. Ada 4 rakaat qobliyahnya dan ada 4 rakaat ba'diyahnya. Cuman biasanya kita melakukannya hanya 2. Wong rata-rata Jumat itu hari kerja. Lah kalau 4 ya nanti murid-murid udah pada masuk ya Pak Guru ya. Nunggunya kelamaan, belum makan siangnya. Lah makanya sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Lah posisi dari qobliyah zuhur itu dikiaskan dengan qobliyah Jumat itu dikiaskan dengan qobliyah zuhur. Lah kalau zuhur ada qobliyahnya, Jumat ya ada qobliyahnya. Ini yang dipakai oleh ulama-ulama kita. Lah kalau mereka gak mau pakai kias, tapi giliran menghukumi yang lain ya tetap pakai kias. Kayak tadi menghukumi narkoba, mereka memakai kias. Misalnya mereka akan selalu kebingungan kalau ditanya tentang transaksi jual beli seperti sekarang. Jual beli online. Kalau di zaman Rasul kan gak ada jual beli online. Ya ini barang, ini duit. Bahkan zaman Rasul duit pun masih belum apa ya? Kalau sekarang apa namanya duit itu? Alat tukar pokok pun belum, Kak. Masih banyak yang barang tuker barang, masih apa namanya? Barter. Lah, ketika menghukumi jual beli yang seperti sekarang, jual online, kita nggak tahu barangnya. Yang jualan yang mana, yo kita nggak tahu. Lah mereka kalau nggak pakai kias, ya nggak akan bisa menghukumi seperti bank dan lain-lain. Tapi yo ketika menghukumi seperti ini, mereka memakai kias. Tapi kalau dalam hal ini mereka nggak mau pakai kias. Itu kan kalau bahasa kita standar ganda namanya. Iya standar ganda, satu sisi dia pakai kias, tapi satu sisi nggak mau. Lah kalau kita ulama-ulama kita sudah menyuguhkan bahwa untuk menetapkan satu hukum itu boleh atau bisa dengan yang namanya kias itu. Kias itu ya tadi itu saya sampaikan, sesuatu yang ada kesamaan alasan yang sekarang ada di zaman Nabi nggak ada. Nah sekarang kan banyak banget, seperti misalnya nah, kayak beginian nih. Ini kan ya menghukumnya kan harus pakai kias. Wong zaman Nabi nggak ada. Ini bahkan kalau ditanya semua yang ada dalam ruangan musola ini zaman Nabi nggak ada semua. Wong mushaf Quran aja itu kan nggak ada dulu. Wong zaman Nabi itu hanya ditulis di kulit, di kayu, di batu dan lain-lain. Setelah kemudian beliau wafat, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, sahabat Umar saat itu usul, itu pun terjadi perdebatan panjang, kemudian disusun rapi baru pada masa Utsman. Maka sampai sekarang mushaf yang ada itu disebutnya mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang tersusun rapi dari juz 1 sampai 30 itu pada masa Khalifah Utsman. Itu pun dulu belum ada titik, belum ada fathah, kasroh, dhammah, tasdid, tanwin, belum ada. Lah setelah kesini baru ada. Lah mereka kalau mau kembali asli ke Quran, yaitu Quran yang ada itu titiknya semuanya hapus, fathah, kasroh, tanda baca semuanya hapus. Tuh. Ya nggak bisa kalau menghukumi secara seperti itu. Ya itu urusan mereka lah. Nggak mau qobliyah Jumat ya ben Pak ya. Yes, ben kita yang mau silahkan jalani, tapi kalau yang enggak yes terserah. La wal jum'atu kadzuhri falaha arba'u qobliyatin wa arba'u ba'diyatin.
Nah, sholat Jumat itu dikiaskan dengan sholat zuhur. Maka kalau zuhur ada qobliyah ba'diyahnya, lah Jumat juga sama. Kalau pengen komplit ya 4-4, tapi kalau ngambil yang muakkadnya qobliyah 2, ba'diyah 2. Itu pun sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rak'atani ba'da maghribin. 2 rakaat setelah maghrib. Li khabari sahihaini, karena berdasarkan hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah menyampaikan tentang sholat-sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang beliau laksanakan adalah shalla rak'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini ba'dal jum'ati, dan 2 rakaat setelah Jumat. Itu di antara yang dijelaskan dalam satu hadis ini. Lah, pendukung hadis yang lain begitu banyak. Lah, makanya kita fikih tadi saya bilang ibarat masakan mah udah jadi, kita ini udah disuguhkan oleh para ulama-ulama meramu dari macam-macam hadis kemudian dikumpulkan, ada yang dihukumi muakkad, ada yang dihukumi ghairu muakkad. Lah, yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah seakan-akan enggak pernah ditinggal itu dihukumi muakkad. Tapi ada yang Rasulullah kadang melaksanakan, kadang enggak. Ya kadang beliau sholat sunnah itu, tapi juga kadang enggak. Lah, oleh ulama ahli fikih kemudian dihukumi ghairu muakkad, seperti sebelum maghrib dan sebelum isya. 2 macam sholat ini, yang sebelum maghrib dan sebelum isya, itu Rasul sendiri beliau mengatakan shollu qabla sholatil maghribi liman sya'a. Shollu, salatlah kalian, qabla sholatil maghribi, sebelum sholat maghrib, liman sya'a, bagi yang menghendaki. Alias ini dihukumi ghairu muakkad. Kalau memang waktunya longgar, silahkan laksanakan qobliyah maghrib, qobliyah isya. Tapi kalau memang waktunya sudah sempit, apalagi kita datang belakangan, qomat udah mau dikumandangkan, lah kok tiba-tiba qobliyah maghrib, hanya bikin orang makan gerendeng. Ini mau qomat baru datang belakangan malah sholat sunnah. Nah, kalau kayak di sini sih insya Allah orang-orang mukim semua. Lah, yang repot kan masjid-masjid yang pinggir jalan banyak orang mampir. Orang itu mampir tujuannya daripada nanti pulang ke rumah maghrib gak ke Uber waktunya, adalah di sini. Lah, orang mampir biasanya lah ya buru-buru. Lah, begitu buru-buru malah ada orang yang tadi itu. Makanya qobliyah maghrib itu kalau memang situasi tidak mendukung maka tidak perlu dilaksanakan. Tapi kalau situasi mendukung alias kita datang lebih awal, ya silahkan dilaksanakan. Termasuk qobliyah isya itu tadi, maka dihukumi ghairu muakkad. Wa rak'atani ba'da isya'in, dan 2 rakaat setelah isya, lil khabaril mari, berdasarkan hadis yang telah tadi disebutkan. Kemudian wa rak'atani khafifatani qablahuma, dan 2 rakaat sebelum keduanya, yaitu sebelum maghrib dan sebelum isya. Maksudnya disebut khafifataini itu sholatnya yang ringan bacaannya disingkat, dipercepat, karena apalagi maghrib waktunya sempit. Kemudian wa rak'atani qabla subahin, dan 2 rakaat sebelum subuh, limuwadzabati sallallahu alaihi wasallam, karena sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali qaulihi, dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu khairun, lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Artinya begitu istimewanya sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Lah sholat sunnah qobliyah subuh ini punya nama macam-macam. Makanya tadi dalam hadisnya raka'atal fajri, 2 rakaat fajar. Maka Imam Nawawi Banten ini beliau menamakan atau menyimpulkan nama-nama sholat qobliyah subuh itu ada yang dinamakan tadi itu memang sholat sunnah qobliyah subuh, ada yang menyebut sholat sunnah fajar, ada yang menyebut sholat sunnah barot. Barot itu dingin ya, karena jam-jam segitu jamnya dingin. Nah, enak-enaknya merem, apalagi beberapa hari ini menjelang subuh kadang hujan. Makanya biasanya kalau sholat yang terberat walaupun jumlahnya sedikit itu nilai afdoliyahnya paling tinggi. Qobliyah subuh yo 2 rakaat, qobliyah zuhur yo ada yang 2 ada yang 4. Tapi qobliyah subuh itu sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilainya tertinggi dari kesekian sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang ada, itu sholat qobliyah subuh. Dan boleh dinamakan sunnah subuh, sunnah fajar, atau sunnah barot. Barot itu artinya dingin. Karena ya apalagi kalau kita di Indonesia si Khatulistiwa agak begitu dingin-dingin banget ya. Ketika di negara-negara yang ada musim dingin, jam-jam segitu wah luar biasa. Apalagi di Madinah kalau pas lagi bulan-bulan begini, jalan udah pakai sendal, kalau cuma sendal jepit ya masih nembus dinginnya. Nah, kok masih bisa melaksanakan sholat sunnah, wah itu yang menyebabkan nilai pahalanya luar biasa. Kadang masih ada di antara kita yang awam itu masih bingung membedakan sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh. Sama aja, hanya nama yang berbeda. Sama kayak bakwan sama pia-pia, barangnya sama tapi namanya beda. Nah barangnya sama yaitu qobliyah subuh yo fajar itu sama. Tetapi kalau sholat fajar itu cakupannya lebih luas. Segala sholat sunnah yang kita lakukan di waktu fajar, kalau setelah azan subuh itu yang disebut sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Tapi yang sebelum azan ya bisa tahajud, bisa hajat, bisa yang lain-lain. Itu dengan syarat kalau sebelum azan subuh. Karena dilaksanakan di waktu fajar, maka nyebutnya sholat sunnah fajar. Tapi qobliyah subuh disebut sunnah fajar, ya sama. Tapi sunnah fajar tidak hanya qobliyah subuh. Artinya qobliyah subuh itu cakupannya lebih luas daripada qobliyah subuh itu. Sunat fajar maksudnya. Sholat sunnah fajar itu lebih luas. Bisa tahajud, bisa taubat, bisa hajat, bisa macam-macam. Asal itu yang dilaksanakan di waktu fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaqra'a fihima, dan hendaknya ketika sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu membaca di 2 rakaat itu Al-Kafirun wal Ikhlas. Kalau itu mah enggak usah disuruh Pak ya. Wis memang langganan ya. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, dan memang keutamaannya yang membaca itu yang dituliskan oleh Imam Nawawi Banten. Wa qabla salatil fardhi wa yaqulu ba'dahuma, dan kemudian kalau memang masih ada waktu antara qobliyah subuh dan subuh, ini fatwa atau ijazah dari Imam Nawawi Banten, dan kayaknya musola sini sering baca itu. Apa saya salah dengar apa enggak? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Di sini ya. Wong saya asal mau berangkat dari rumah itu dengar, cuman kan yang kedengeran bukan hanya dari musola sini doang. Di tempat lain ada yang baca itu. Memang wiridan yang diajarkan oleh Imam Nawawi Banten setelah qobliyah subuh selesai, sambil menunggu
pelaksanaan sholat subuh sambil menunggu iqamah, maka beliau yang ajarkan adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ini yang diajarkan oleh beliau. Arba'ina marratan. Kalau memang cukup waktunya 40 kali kita baca. Kalau enggak cukup ya secukup-cukupnya, sekuat-kuatnya. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, kalau di budaya kita biasanya kan memang habis adzan sambil nunggu iqomah itu kan ya pikiran ya. Kalau orang daerah saya nyebutnya puji-pujian. Ya kan kalau di daerah saya nyebutnya puji-pujian. Lah kalau orang-orang tua dulu ya banyakan pakai bahasa Jawa. Eling-eling sira manusa. Bapak saya dulu pokoknya kalau puji-pujian ya itu. Lanang wadon padha ngemeno ngaji. Ya dulu, sekarang udah pada punah, anak-anak udah nggak bisa. Sekarang malah kadang anak-anak itu pada baca sholawat dalam tanda kutip ya, belum tentu itu sholawat. Pokoknya asal yang lagi populer itu dibaca, padahal itu kadang bukan sholawat. Kayak yang ya tarim itu kan bukan sholawat. Tarim itu kan nama tempat. Nama tempat satu kota di Hadramut, di mana? Yaman ya. Ya sama kayak ya Bekasi. Karena lagi viral, kemudian anak-anak ikutan ya tarim, nggak tahu lanjutannya, nggak hafal, hanya sering denger aja. Lah itu kan Tarim itu nama kota, memang banyak para habaib yang asal dari sana. Lah itu ya sama kayak ya Bekasi. Lah itu ya bukan sholawat Pak itu, ya hanya apa ya, menunjukkan kekaguman ke satu kota, satu daerah yang di situ banyak melahirkan ulama. Lah di Bekasi ini ulama juga gak kurang-kurangnya ya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang ya banyak banget. Lah umpama kalau orang Bekasi ya terus lagu ya Bekasi. Kalau orang Jakarta ya Jakarta. Kalau Pak Ketua ya Jogja. Umpama nama kota. Lah kalau yang kayak tadi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ini yang mengijazahkan Imam Nawawi Banten, penulis kitab Nihayatul Zen ini. Lah kadang ada yang baca istighfar, ada yang baca sholawat, bagus. Ada yang tadi itu nasihat tapi dibentuk syair kayak tadi. Kalau dulu ya ada Tombo Ati ya. Kemudian dipopulerkan lagi sama siapa dulu penyanyi religi itu, Opik ya. Itu zaman saya kecil ya sering puji-pujian gitu, Tombo Ati. Lah kemudian dipopulerkan kembali. Nasihat, isinya nasihat. Cuman sama saudara-saudara kita yang sebelah sono langsung diteriakin, bid'ah. Ya wis ben lah, terserah sono lah. Mau teriak apa juga terserah lah. Wong nyatanya para ulama-ulama dulu yang ngajarin sambil nunggu azan, setelah azan sambil nunggu iqamah itu perbanyak zikir. Dan memang kadang ketika dilakukan dengan suara yang berlebihan itu kadang memang mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah. Tapi wong model kayak kita ada yang teriak, gak ada yang teriak, ya sholat tetap aja ya. Nah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Doa yang kita mohon pada Allah antara azan dan iqamah ini salah satu doa yang tidak ditolak. Ya doa terserah apa saja ya. Ya kalau kita bukan orang Arab ya doa yang lebih mengena, lebih kresep ya pakai bahasa kita. Lah kalau bisa dengan bahasa Arab ya monggo, apalagi doa-doa yang diambil dari ayat Quran. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan seterusnya. Nah, yang diajarkan Imam Nawawi Banten, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Kalau memang waktunya cukup arba'ina marrah,
40 kali. Kemudian kalau memang waktunya masih ada, wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Baca surah Ikhlas 11 kali. Wal muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas marratan sekali. Kalau waktunya cukup. Kalau memang waktunya masih cukup lagi, ya baca zikir yang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Seperti dalam rangkaian tahlil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu zikir yang diajarkan oleh Imam Nawawi Banten dalam karya beliau, yaitu kitab Nihayatuz Zain ini. Mau mengamalkan silahkan, kalau waktunya sempit tidak memaksakan. Wong ini bukan kewajiban, hanya waktu terbaik tadi, doa yang tidak ditolak oleh Allah itu antara azan dan iqamah. Nah itu macam-macam sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sholat sunnah yang kedua yang tidak disunnahkan untuk berjamaah, yaitu wa minal qasmil ladzi la tusannu fihil jamaah. Dan termasuk macam dari sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah adalah wa witrun, sholat sunnah witir. Wa aqalluhu, dan minimalnya yang paling sedikit rakaatun, 1 rakaat. Wa aktsaruhu, dan yang paling banyak dari sholat sunnah witir itu 11 rakaatan, yaitu 11 rakaat. Dan tidak disunahkan ini fi ghairi Ramadan, di selain bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan sunnahnya adalah berjamaah. Nah, ada yang dikritisi oleh Imam Nawawi Banten, yaitu mengenai bacaan niat. Bukan niatnya ya, bacaan niat. Di buku-buku tuntunan sholat itu rata-rata yang kita jalani itu kalau witir kan 2, 1. Lah yang 2 itu rata-rata di buku tuntunan sholat itu kan bacaan niatnya usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati dan seterusnya. Begitu ya, rata-rata di buku tuntunan sholat. Lah ini dikritisi oleh Imam Nawawi Banten bahwa yang tepat itu usolli sunnatar rakaataini minal witri. Karena witir itu artinya kan ganjil. Lah kalau kita kok baca niatnya, bukan niat ya, niat dan baca niat itu beda. Kalau kita baca niatnya kok usolli sunnatal witri rakaatain, itu berarti saya niat sholat witir 2 rakaat. Tapi kalau usolli sunnatar rakaataini minal witri, itu saya sholat 2 rakaat sebagian dari witir. Lah kalau mau yang paling tepat, ya yang disampaikan Imam Nawawi ini, yaitu usolli sunnatar rakaataini minal witri. Kalau pakai bahasa kita, saya niat sholat 2 rakaat sebagian dari witir. Makanya bacaan niatnya yang tepat adalah usolli sunnatar rakaataini minal witri. Lanjutannya sama. Nah kalau banyak yang di buku-buku tuntunan sholat itu memang teks bacaan niatnya usolli sunnatal witri rakaataini. Saya niat sholat witir 2 rakaat. Wong witir itu artinya ganjil. Lah kok ini ngomongnya 2, padahal 2 itu genep. Lah tapi kalau ngomongnya saya niat sholat 2 rakaat sebagian, berarti kan baru nyicil 2 dulu, baru nanti lanjut seterusnya. Nah
Ini yang dikritisi oleh Imam Nawawi Banten. Kalau pengen yang lebih tepat membacanya, bacaan niatnya usolli sunnatar rak'ataini minal witri. Saya niat 2 rakaat, saya niat sholat 2 rakaat sebagian dari witir. Rak'ataini minal witri. 2 rakaat sebagian dari witir. Bahkan ini komentar Imam Nawawi Banten, wala yasihhu ayyan wiya birrak'ataini witron li'annahu syafa'un la witrun. Tidak sah niatnya, bacaan niatnya orang yang niatnya rak'ataini, sholli sunatal witri rak'ataini. Li'annahuma, karena bacaan itu adalah syaf'un, genep. La witrun, tidak ganjil, padahal sholat witir itu ganjil. Maka ya dari Imam Nawawi Banten, kalau kita mau mengikuti ya usolli sunnatal rak'ataini minal witri. Kalau pakai bahasa kita, sebelum takbiratul ihram boleh pakai bahasa apa saja. Saya niat sholat 2 rakaat sebagian dari witir. Nah, itu yang paling tepat yang diajarkan oleh Imam Nawawi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ayyaqula ba'dal witri, dan sunnah setelah kita sholat sunnah witir, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, yang wirid dan yang dibaca, wirid zikir yang dibaca, subhanal malikil quddus, yang sudah biasa kalau dibaca. Tapi biasanya kalau Ramadan sih ya, kalau enggak Ramadan witirnya aja jarang-jarang kita ya. Yo kadang ya witir, kadang ya enggak. Yo namanya orang-orang kelas kayak kita imannya naik turun. Kalau pas lagi naik kadang ya witir ya iya. Nah, kalau memang tadi habis sholat witir, zikir yang dianjurkan subhanal malikil quddus salasan 3 kali. Setelah itu ya zikir-zikir yang lainnya monggo silahkan. Kemudian wa min hadzal qasdi, dan termasuk bagian dari ini adalah sholat sunnah yang waktunya ditentukan dan tidak disunahkan berjamaah adalah ad-duha, yaitu sholat sunnah duha. Kalau ini sholat sunnah cukup populer, kayak di sekolah-sekolah sekarang digalakkan ya. Nah, itu yang kadang jadi problem. Walaupun ada, saya pernah membaca, lupa kitabnya, nanti insya Allah pertemuan berikutnya saya cari kitabnya. Cuman saya pernah baca sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah seperti duha, tahajud. Lah, kemudian kalau itu tujuannya untuk membiasakan, mengajar, mengajak, maka boleh dilaksanakan dengan berjamaah. Cuman lupa sumbernya kitab dari mana, nanti insya Allah pertemuan berikutnya, Pak. Seperti sholat tasbih, itu kebiasaan di masjid saya biasanya kalau momen-momen hari besar Islam, itu memang saya ajak sholat tasbih. Nah, karena sholat tasbih ini termasuk sholat yang jarang-jarang dilakukan, nah lama lagi. Kalau nggak diajak berjamaah, ya abot, Pak. Nah, seperti anak-anak kita di sekolah ya. Memang saya pernah ditanya, Pak, guru SD yang di Jalan Kebun Baru, Ustadz, ini di sekolah saat itu udah lama, Pak, kejadian baru mau pertama ngadain sholat itu loh. Sholat duha tapi kok berjamaah, itu ada dalilnya nggak, Pak Ustadz? Ntar saya cariin. Ya, kebetulan memang ketemu, Pak, ada di kitab seperti ini ada, yaitu sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, tapi dengan niat tujuan untuk melatih, maka boleh dilaksanakan dengan berjamaah. Semisal duha, tahajud, sholat malam. Kalau Ramadan kan rata-rata pada jamaah ya, yang disebutnya qiyamul lail kalau biasanya udah 10 hari terakhir. Kemudian tasbih, itu memang asalnya bukan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, tetapi karena ada niat untuk melatih, maka diperbolehkan untuk
berjamaah. Insya Allah berikutnya Pak Guru. Saya lupa, saya sumber dari kitab mana lupa, cuman saya pernah baca aja. Karena saya pernah ditanya, ya saya cari memang. Lah duha ini termasuk sholat sunnah populer, banyak orang yang mengamalkan, dan ini termasuk di antara faidahnya. Ini hadisnya sahih Pak, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa dalam tubuh kita ini ada 360 ruas. Ini hadis Pak. Yang meneliti biasanya ya anak-anak biologi lah ya. Ruas nih loh Pak, apa namanya ini? Ruas ya. Ini loh, sendi. Itu menurut hadis Rasulullah itu dari ujung pala sampai ujung kaki itu ada 360 sendi. Lah setiap persendian itu butuh disedekahi. Lah dalam hadis itu setiap kita baca takbir ya sedekah, setiap baca tasbih ya sedekah, setiap baca tahlil ya sedekah. Tapi kalau kesemuanya itu bisa diringkas dalam hadisnya, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan cukup 360 ruas itu, sendi itu disedekahi dengan 2 rakaat sholat duha. Lah kalau disedekahi 1000 ya udah 360.000. Lumayan banyak 360.000. Lah itu bisa diganti nyedekai sendi atau ruas yang ada dalam tubuh kita yang jumlahnya 360 itu dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, insya Allah kalau pagi-pagi sholat duha kan kayak olahraga Pak ya. Insya Allah ya sendi-sendinya sehat, ruas-ruas yang ada dalam tubuhnya sehat. Nah, kemudian itu hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dan di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin la adahunna hatta amut." Telah memberikan wasiat kepadaku, kata Abu Hurairah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak hendaknya aku tinggal sampai datangnya kematian nanti. Salah satunya yaitu sholatud duha, sholat duha. Ini memang kalau nggak dibiasakan ya abot Pak ya. Apalagi yang berangkat kerjanya dari rumah matahari belum terbit, nyampe kantor udah langsung masuk. Nah kalau yang berangkat kerjanya dari rumah udah jam 6:30, jam 7 masih sempet ya. Nah kalau dari rumah udah habis subuh langsung berangkat, apalagi kantornya jauh. Kalau cuma ke Marunda mah deket ya. Iya nyampe sono, apalagi di sekolah ada musola, ada masjid. Nah kalau yang di kantornya kadang kan ya nggak tentu ada musola, ada masjid ya. Nah ya kalau nggak dibiasakan ya. Kalau memang tidak memungkinkan waktunya, ya namanya sholat sunnah ya. Tapi kalau memungkinkan waktunya ya dilaksanakan. Insya Allah dilanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.